Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Radina billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Yang kita hormati pengurus masjid, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, tamu-tamu Allah yang mulia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setelah Allah menggenggam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini Allah kembalikan lagi kehidupan kita dan Allah berikan kita kekuatan sehingga kita mampu mengawali aktivitas kita hari ini dengan melangkahkan kaki pertama kalinya ke masjid sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk beraktivitas yang lain. Semoga setiap ayunan langkah kita, setiap langkahan-langkahan kaki, helaan nafas, desiran darah, detak jantung pagi ini, semuanya Allah nilai dengan kebaikan dan bisa menjadi sebab Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di mana dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, semoga kita semuanya Allah mudahkan untuk mendapatkan syafaat dari beliau nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya pagi ini adalah jadwalnya mufti kita, yaitunya Dr. Mawardi Saleh. Tapi karena sesuatu dan lain hal beliau tidak bisa hadir di tengah kita, maka saya coba untuk menggantikan jadwal beliau. Bukan menggantikan kajian beliau, enggak. Kalau menggantikan kajian Mawardi Soleh, itu jauh Bapak Ibu, ya jauh. Karena kalau dengan Dr. Mawardi Saleh itu, beliau adalah ulama kita, mufti kita. Kata Ustadz Abdul Somad, duduk dengan Dr. Mawardi Saleh itu 1 jam duduk bersama beliau, itu sama kita sudah membaca berjilid-jilid buku. Ya, alhamdulillah jadwal beliau ada di sini. Itu kesempatan bagi bapak dan ibu. Jamaah bertanya, mufti menjawab. Karena sekarang ini banyak persoalan yang mesti kita tanyakan kepada mufti ini. Banyak persoalan yang mesti kita tanyakan, menghilangkan syak, menghilangkan keraguan-raguan di hati kita ini, Pak. Coba kita melihat hari ini berbagai persoalan, berbagai hal yang terjadi di hadapan mata kita sekarang. Berbagai paham yang ada di sekitar kita. Makanya dari itu Bapak Ibu, kalau ada majelis ilmu,
kita sempatkan waktu untuk datang. Kita datang. Tanyakan, ada keraguan-raguan, tanya Bapak. Karena bagaimana lagi kita menambah ilmu kita di akhir zaman ini kalau tidak datang ke majelis ilmu. Masuk MDA Bapak Ibu tak mungkin lagi. Mau masuk pesantren sudah malu awak. Makanya dengan hadir di majelis ilmu ini, tanya Ustaz, bagaimana hukumnya saf laki-laki bercampur dengan saf perempuan? Tanyakan. Ya, tanya Ustaz, apa hukumnya perempuan jadi khatib? Nanti kalau tak ada lagi khatib ni, bapak-bapak tak ada lagi yang sanggup naik mimbarnya. Ada ibu-ibu bisa dia khutbah, apa hukumnya? Tanyakan. Untuk menghilangkan sangka kita. Karena kita di akhir zaman ini, sebagaimana yang pernah dipesankan Rasulullah kepada Abu Zar Al-Ghifari, wahai Abu Zar, jaddidis safinah innal bahra amikun. Wahai Abu Zar, perbaharuilah sampanmu, perbaharuilah kapalmu. Sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Innal bahra amikun. Lautan itu sangatlah dalam. Lautan itu gelombangnya sangatlah besar. Kalau kita ibaratkan lautan itu adalah kehidupan, sampan itu adalah akidah, keimanan. Karena kehidupan semakin lama, gelombangnya semakin besar, badainya begitu semakin dahsyat, maka kita mesti perkokoh sampan ini, Pak. Kita perkokoh keimanan. Kita perbanyak ilmu. Terutama untuk anak-anak kita, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, tak ragu saya, Pak. InsyaAllah, bagaimanapun kehidupan ini nanti kalau bapak ibu mungkin tidak akan berubah. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana nanti dengan generasi muda kita, keluarga kita? Ketika kita sudah tidak ada, kita sudah tak ada lagi, mereka bingung. Bingung apa nak dipegang kaji ni? Apa nak dipegang paham ni? Paham mana yang benar? Bingung. Sekarang saja kita sudah bingung. 10 Ustaz, 10 lah macam kaji, Pak. Semakin banyak dokter ini, semakin banyak penyakit dan tiba. Semakin banyak ustaz, semakin banyak ulama ni, semakin banyak macamnya kaji dan paham. Maka ini memotivasi kita untuk selalu hadir di majelis ilmu ini. Apalagi subuh ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Subuh ini luar biasa ini Bapak Ibu. Setiap subuh di masjid kita ada kajian subuh, itu kesempatan. Tidak semua orang yang sanggup untuk berangkat ke masjid di subuh ini. Inilah orang-orang pilihan, Pak. Orang-orang pilihan Allah berikan kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid di subuh hari. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Syarat ke masjid subuh ini tak cukup dengan sehat saja. Banyak orang-orang sehat, Pak. Lebih sehat dari bapak-bapak, ibu-ibu ni. Tak ada sesak napas, tak ada rematik, tak ada kolesterol, tak ada diabetes. Sehat mereka, tapi mereka tak sanggup untuk melangkahkan kaki ke masjid di subuh ini. Mereka bisa olahraga, bersepeda, berjalan, maraton pagi ini. Bahkan ada yang sudah masuk kantor. Tapi untuk ke masjid begitu berat, Pak.
Inilah langkah kaki yang paling berat, adalah melangkahkan kaki ke masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita Allah pilih untuk itu. Allah pilih kita untuk memakmurkan rumah Allah di subuh ini. Sesungguhnya keberkahan, innal barakata hadhil ummah fi bukuriha. Salah satu kunci keberkahan umat ini adalah berpagi-pagi ini, Pak. Subuh inilah kunci keberkahan. Bahkan kata Nabi, siapa yang solat subuh berjamaah, man shalla subhi fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang solat subuh berjamaah ke masjid, maka dia di bawah naungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin, di bawah jaminan Allah kita ini Bapak Ibu. Jangan ragu, Pak. Kalau sudah Allah yang menjamin kita, jangan ragu. Jangan ragu. Jangan ragu miskin. Jangan usah takut miskin, Pak. Tidak usah takut kita dengan penyakit. Tidak usah takut dengan kelaparan. Tidak usah takut dengan global warming hari ini, cuaca yang panas. Jangan takut kita tidak menghasilkan buah-buahan, kelaparan, akan terjadinya yang namanya krisis moneter. Tidak usah takut. Karena setiap orang-orang yang istiqamah salat subuh ke masjid itu, dia di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah takut. Hilangkan rasa takut, Pak. Burung itu Bapak Ibu, dia keluar dari sarangnya dalam keadaan tomboloknya ini kosong. Nanti setelah dia mendapatkan makanan, ada padi yang sedang menguning. Di situ burung dia akan bersiul memanggil kawan-kawannya yang lain. Maka kawannya pun datang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Dia makan sekenyang-kenyangnya, kemudian dia kembali lagi ke sarangnya tanpa membawa sebutir padi. Makanya burung itu Bapak Ibu tak ada tabungannya untuk hari esok. Dia tidak ada diangkutnya padi ke sarangnya, dibuatnya situ rangkiang, tidak ada. Burung tidak ada pakai rangkiang. Dia yakin bahwa untuk hari esok sudah ada, Allah sediakan rezeki untuk hari esok. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Nah, jaminan itulah yang kadang kita ragu. Sebahagian orang ragu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh burung begitu yakin dengan jaminan Allah. Betapa yakinnya semut itu dengan jaminan Allah. Semut kalau dia dapat makanan Bapak Ibu, dia selalu berbagi. Dia tak takut lapar. Dapat satu butir nasi, dia akan panggil kawannya. Dia akan panggil saudara-saudaranya. Setelah saudara-saudaranya datang, dia tak mau makan di situ, Pak. Kalau semut, dia angkat sama-sama makanan itu sampai ke sarang mereka. Di situ dia akan makan bersama-sama keluarganya, bersama saudaranya yang lain. Dia tidak ada ketamakan dan keserakahan, Pak. Nah, beda dengan kita Bapak Ibu. Beda dengan kita. Kita kalau dapat nih sumber rezeki nih, kalau dapat jangan orang tahu. Nah, itu dia, Pak. Kalau dapat jangan ada orang tahu. Begitu ketamakan kita. Ini adalah tipu daya. Salah satu pintu setan atau iblis menguasai kita ini Bapak Ibu, dari ketamakan ini. Makanya kita sebahagian ragu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ragu dengan jaminan Allah. Dijelaskan oleh Imam Abu Laid Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya.
pada satu hari Nabi Yahya bin Zakaria itu bertemu dengan iblis, Pak. Nabi Yahya bin Zakaria bertemu dengan iblis. Maka Nabi Yahya bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, akhbirni min tiba'i bani Adam." Coba kau kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku bagaimana kau memandang manusia ini. Ini pertanyaan Nabi Yahya kepada iblis, laknatullah alaih. Bu, ibu tahu dengan iblis, Bu? Belum pernah jumpa, Ibu, ya. Iblis itu, Bapak Ibu, iblis itu makhluk yang sangat banyak ilmunya. Kalau iblis, dia banyak gelarnya, Pak. Gelar iblis itu banyak. Ada gelarnya Ar-Raqi', makhluk yang paling lama dan banyak rukuknya. Ada gelarnya As-Sajid. Ada gelar iblis itu Azazil. Ya, ada gelar iblis itu Sayyidus Saubi. Jadi dia karena banyak ilmunya ini, akhirnya dia itu sombong, ujub dia dengan dirinya. Ketika dia diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, dia tidak mau sujud, Pak. Karena dia memang sudah berikrar, dia tidak akan sujud kepada selain Allah. Karena bagi dia itu yang besar dari dia hanyalah Allah. Tidak ada makhluk yang lebih melebihinya kecuali hanya Allah. Tapi dia tidak menyadari bahwa Allah yang merintahkan. Akhirnya dia tidak mau sujud, dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi sejak itulah terjadinya permusuhan antara manusia dengan iblis ini. Karena kesombongannya, akhirnya dia diusir dari surga. Nah, satu hari dia bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria ini, ditanya oleh Nabi Yahya, "Akhbirni min tiba' ibni Adam." Coba ceritakan kepadaku bagaimana kamu memandang manusia ini. Nah, kata iblis, manusia itu di mata saya, di mata kami ada 3 golongan mereka. 3 golongannya, Pak. Yang pertama, fahum mithluka ma'sumuna la nadri minka min syai'. Ada golongan para nabi sama dengan kamu. Faminhum mithluka, sama dengan kamu lah. Ya. Mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami tak sanggup untuk menggodanya. Kami tak sanggup mendekatinya. Kami tak sanggup menggelincirkan hatinya karena mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua yaitunya faminhum kal qarrati fi aidi sibyanikum. Ada manusia bagaikan sebuah bola yang dimainkan oleh anak-anak. Bapak Ibu pernah melihat bola, Pak, dimainkan anak-anak, dilempar, disipak, ya, didudukinya atau dibuangnya, bebas. Ada manusia dipermainkan oleh iblis seperti anak-anak mempermainkan bola. Bahkan iblis tak susah payah menyesatkannya. Sekali diajarnya, hanyalah pandai surang dia, Pak. Walaupun bulan Ramadan itu iblis itu dipenjara, dibelenggu, tapi bapak itulah pandai je surang. Tak perlu iblis membisikkan kayaknya harus berjudi bulan puasa. Tak perlu iblis bisik. Apa itulah pandai je surang berjudi bulan Ramadan yang masih berjudi. Bulan Ramadan yang masih main perempuan, minum khamar. Karena
dia dah pandai dia seorang, Pak. Apa senjata iblis ini? Hawa nafsu. Hawa nafsu yang dilatih oleh iblis selama ini. Akhirnya hawa nafsu itu sudah pandai seorang dia, Pak. Jadi iblis tidak susah payah menyesatkannya. Ini golongan kedua nih. InsyaAllah kita tidak termasuk golongan ini. Golongan yang ketiga ini, ada golongan yang memang kami agak kewalahan, kata iblis. Kewalahan menghadapinya. Apa kewalahannya? Kadangkala ketika mereka sudah kami gelincirkan, mereka kami buat bergelimang dosa, bermaksiat, meninggalkan perintah Allah, tiba-tiba mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayafrigu minal istighfar, mereka beristighfar kepada Allah, mereka yakin dengan ampunan Allah, sebagaimana Allah berfirman, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Hai orang-orang yang berputus asa, wahai hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan ampuni dosanya seluruhnya. Dan yakin dia dengan itu, kemudian dia beristighfar kepada Allah, Allah ampuni dosanya, fayafsidu, ya, maka binasalah apa yang kami usahakan selama ini. Setelah mereka kami gelincirkan hatinya, kemudian mereka itu beristighfar kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang mengampuni dosanya, binasalah usaha kami, kata iblis. Ada manusia yang sudah bergelimang dosa, kemudian datang bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya, maka binasalah usaha iblis selama ini. Binasa usaha iblis. Ada orang berbuat dosa malam hari, dia minum khamar, dia mungkin berbuat dosa kepada Allah, kemudian datang hari subuh, masuk waktu subuh, dia melangkah kaki ke masjid, solat berjamaah, berguguran dosanya di jalan, maka saat itu binasa usaha iblis. Ada orang yang sudah bergelimang dosa, meninggalkan perintah Allah, sudah sekian lama tak solat, datang bulan Ramadan, dia ikut-ikutan solat, akhirnya dia pun betul-betul meraih ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, binasa lagi usaha iblis. Kadang iblis ya kalah, kadang manusia itu kalah. Tapi apa kata iblis kepada Nabi Yahya? Wahai Yahya, wala nahnu nai'asu minhu. Kami tidak akan pernah berhenti. Kami tidak akan pernah berputus asa menyesatkan manusia itu. Tidak dapat di bulan Ramadan, bulan Syawal kami kejar dia. Itulah ibaratnya, Pak. Tidak dapat dia malam, siang kami tunggu. Tidak juga berhasil kami siang, sore nanti kami nanti. Tidak dapat juga sore, malam nanti kami kejar. Sampai kapan iblis itu selalu berusaha menggelincirkan kita? Sampai nanti ruh ini meninggalkan jasad, Pak. Inilah ikrarnya iblis itu. Kami tak akan pernah berputus asa. Salah satu pintu iblis itu masuk menguasai kita adalah pintu ketamakan. Pintu tamak, Pak. Kurang yakin dengan jaminan Allah. Itulah yang membuat kita tamak. Lah dapet daging kurban songgok, Pak. Nya pengen duonggok. Karena dia tidak yakin bahwa besok ada lagi jaminan Allah. Lah dapet kupon dua, nya nak tiga. Dapet tiga, nya nak ompek, Pak. Itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia, Bapak Ibu. Tamak. Jadi
ada alat atau perangkap monyet dulu, Pak. Orang dulu tidak pakai tali merangkap monyet itu, Pak. Monyet bahasa Indonesianya, boru bahasa Jawa. Jadi dibuat model botol, Pak. Jadi model botol itu, dalam botol itu diletakkan kacang tanah atau pisang. Jadi nanti monyet itu kalau dimasuknya tangannya ke dalam botol itu, dipegangnya lah pisang itu, nanti tangannya tidak bisa keluar. Ya, karena lubang botol itu pas ukuran tangannya. Dia baru bisa keluar dengan cara dilepaskan pisangnya dulu. Selagi dia pegang pisang itu, tangannya tidak akan bisa keluar dari botol. Karena lubang botol itu pas ukuran tangan. Jadi kalau selagi dipegangnya botol pisang itu, maka tangannya tidak akan bisa keluar dari botol. Saking tamaknya monyet ini, dia tahu bahwa kalau dilepaskan pisang itu tangannya bisa keluar, tapi dia tidak mau melepaskan sebuah pisang. Biarlah dia tertangkap, biar dia mati, asalkan pisang ini tetap di tangan dia. Itulah ketamakannya, Pak. Banyak orang-orang yang sudah dibunuh oleh dunia ini karena ketamakan. Tamak. Sudah jadi pejabat, dah bergaji dah. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup, Pak. Tapi dia masih mengejar, bermimpi, berhayal, panjang angan-angan. Itu karena tamak. Dari tamak inilah nanti Bapak Ibu datang sombongnya. Tamak. Nah, ini orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Tak yakin dengan jaminan. Nah, insya Allah orang-orang yang sholat subuh ke masjid ini itu yakin dengan jaminan Allah, Pak. Yakinlah. Allah sudah sediakan rezeki untuk kita hari ini. Allah sudah sediakan. Dan Allah tidak akan pernah salah membagi rezeki itu. Asalkan kita mau berusaha. Di mana letaknya usaha? Usaha itu adalah kewajiban kita, Pak. Ada nyanyi tahun 80-an, cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Selagi cicak itu mau merayap, Allah datangkan seekor nyamuk. Dia tinggal membuka mulut aja lagi, Pak. Dibukanya mulut, dikeluarkan lidahnya. Dia tidak perlu terbang mengejar nyamuk, itu tidak perlu. Walaupun nyamuk itu terbang, cicak tidak perlu terbang untuk mengejarnya. Cicak tak perlu pakai sayap untuk mengejar nyamuk, untuk makannya malam ini, atau pagi ini, atau hari ini. Tapi selagi dia mau merayap, selagi dia mau keluar rumah, Allah datangkan seekor nyamuk ke depan mulutnya. Dia tinggal mengeluarkan lidahnya, mengambil rezeki yang sudah diantarkan Allah Subhanahu wa taala. Selagi bapak ibu kita mau keluar rumah, yakinlah, Pak, Allah sudah sediakan rezeki buat kita. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan, Pak. Orang-orang yang sholat subuh ke masjid ini, dia di bawah jaminan ini. Nah, yakinlah dengan jaminan Allah itu. Pintu masuk setan itu pertama adalah keraguan dengan jaminan ini. Ini yang dibuatnya kita ragu. Dibuatnya kita ragu dengan jaminan Allah. Iyo kok enggak ya? Iyo enggak? Ya. Kemudian pintu kedua iblis itu masuk adalah dengan kesombongan, Pak. Sombong. Ini dosa yang paling tua. Dosa yang paling tua itu adalah dosa sombong. La yadkhulul jannah. Ya, tidak akan masuk surga, kata Nabi.
Man kana fi qalbih, siapa yang ada di dalam hatinya, ya, mithla dzarratin min kibrin, sifat sombong walaupun sebesar biji bayam. Bapak Ibu pernah nengok biji bayam? Biji bayam tu lebih sedikit besarnya dari telur kutu, Pak. Walaupun segitu sifat sombongnya, tak akan masuk surga, kata Nabi. Masya Allah, Pak. Banyak hari ini orang-orang sombong, memacam. Apalagi sejak ada ya dunia media internet ini, Bapak Ibu, sosial media ini, ya, banyak orang-orang yang mempertontonkan keangkuhan dan kesombongan. Ada orang yang sombong dengan hartanya, sombong, memamerkan kemewahan di hadapan mata orang miskin. Ada pejabat, lakinya pejabat, bininya sibuk memamerkan tas, harga tasnya berapa. Harga tasnya hanya 150 juta. Hanya 150 juta. Sekadang dompet awak tasnya 150 juta. Memamerkan jalan-jalan luar negeri. Makan siang di Thailand. Baca Ustaz makan cipuik lado hijau di Thailand. Biko makan kepala kakap di Singapura. Padahal sekarang di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit, saya salut dengan guru kita, UAS itu. Beliau tidak mau difoto dan divideokan sedang makan. Coba Bapak Ibu cari foto-foto beliau sedang makan. Susah mencarinya, Pak. Mencari foto dan video UAS sedang makan. Kenapa? Karena sekarang kehidupan serba susah, Pak. Kita mengatakan bercerita tentang indahnya pakai cincin di hadapan orang yang tidak punya jari. Kita bercerita tentang bagaimana asiknya menari di hadapan orang lumpuh. Kita bercerita mempertontonkan kemewahan di hadapan orang-orang miskin. Ini adalah sebuah kesombongan, Pak. Kesombongan. Ada orang yang sombong dengan ilmu, tertipu dengan ilmunya sendiri. Di mana kata Imam Asy-Syafi'i, orang menuntut ilmu itu ada 3 tingkatnya. Ketika orang-orang pertama sekali menuntut ilmu, dia akan sombong dengan ilmunya. Pertama sekali punya pisau tajam kok, Pak, ingin sadonya ke dirawik, Pak. Ketika dia dalami lagi ilmunya, dia masuk tingkat kedua, dia lebih hati-hati lagi, Pak. Orang kalau tinggi ilmunya, dia hati-hati bicara, hati-hati menyalahkan orang, hati-hati menilai seseorang, apalagi sampai menyesatkan orang lain. Hati-hati dia. Kalau ilmunya semakin tinggi lagi, maka dia merasa orang yang paling bodoh. Itulah orang yang berilmu. Kini banyak orang yang, Bapak Ibu, baru 5 bulan ngaji baru, Pak, lah salah aja orang sadonya, Pak. Ini hati-hati kita, Pak. Ikut jemaah Masjid Ar-Rahman ini masuk neraka sadonya. Yang masuk serugo inyo-inyo saya, Pak. Inyo cek anak peteknya, anak patuanya itu guru di sekolah. Ono murahnya dalam serugo. Ini hati-hati, sombong. Sombong dengan ilmu. Iblis itu sombong ujubnya dengan ilmunya. Di mana dia jauh sebelum manusia diciptakan, dia sudah diciptakan. Dan dia diciptakan dari api. Api itu adalah simbol kehidupan. Api itu simbol kehidupan, Pak. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah, tanah itu simbol kematian.
Iblis tidak mau. Masa api mau sujud dengan tanah? Ana khairum minhu, saya itu lebih baik. Karena kesombongan itulah dia itu diusir. Bahkan sampai kiamat, walaupun dia sudah diusir, sudah dikutuk, ternyata tidak menghilangkan kesombongan iblis, Pak. Walaupun dia sudah dikutuk. Dan itu diceritakan oleh ulama, ketika iblis itu pernah ingin bertobat kepada Allah, dan dia sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tolong sampaikan kepada Allah, saya ingin bertobat. Serius, kata Nabi Musa. Iya serius, saya mau bertobat. Maka Nabi Musa sampaikan kepada Allah, ya Allah, iblis dia mau bertobat kepada engkau ya Allah. Maka terimalah tobatnya. Apa kata Allah? Tidak ada gitu dah. Ini cicak. Karena Allah kan maha tahu, Pak. Tapi kata Nabi Musa, benar ya Allah, ini serius, dia mau bertobat. Akhirnya kata Allah kepada Musa, kalau begitu suruh dia mencari kuburan Adam, suruh dia sujud ke situ. Ini dijelaskan oleh Imam Abu Laits. Carilah, kalau memang dia mau bertobat, cari kuburan Adam alaihissalam, suruh dia bersujud di atas makamnya Adam, saya akan terima tobatnya. Disampaikanlah ini kepada iblis. Iblis, kalau memang kau nak bertobat, carilah kuburan Adam, sujudlah kepadanya. Allah akan terima tobatmu. Apa kata iblis ini? Dulu ketika Adam masih hidup, saya disuruh sujud, saya tak mau. Apalagi sekarang Adam sudah mati, saya disuruh sujud kepada nenek moyang manusia yang sudah mati, sedangkan dulu masih hidup saya sudah tak mau, apalagi sekarang saya tak mau. Kalau memang itu syaratnya tobat saya mau diterima Allah, biarlah, tidak jadi saya bertobat, tidak jadilah. Begitu sombongnya dia, Pak. Walaupun sudah dikutuk sampai hari kiamat, tapi tidak menghilangkan kesombongan. Jadi orang-orang sombong ini payah untuk mengatakan kepadanya bahwa dia sombong. Dia merasa tak sombong juga, Pak. Cobalah bilang sama dia, Pak, Bapak sombong, Pak, pasti marah dia, Pak. Karena dia merasa dia tidak sombong. Karena sifat sombong itu adalah sifat yang bersemayam di dalam dirinya, dan itu sulit untuk disadari. Walaupun sudah ditegur, walaupun sudah dapat musibah sekalipun, ditegur oleh Allah lewat musibah kehilangan nikmatnya, tapi yang kesombongan itu tidak akan hilang, Pak. Payah, Pak. Walaupun harta yang dia sombongkan itu sudah hilang. Jadi ada dulu orang kaya, Pak, dia sombong. Kemudian sekarang dia jatuh miskin, masih sombong juga. Walaupun dia sudah miskin. Jadi dia miskin karena dia udah miskin, disuruh orang lah, ya mau ndak kerja, tapi ya kerjanya ini agak payah, kerjanya membersihkan parit. Ada proyek padat karya dari kecamatan, mencari 20 orang masyarakat untuk dipekerjakan untuk membersihkan parit. Itu sehari digaji nanti 150. Gajinya nanti dari Pemprov, provinsi. Proyek namanya padat karya. Apa katanya? Sorry lah dulu, saya tidak biasa saya kerja-kerja itu. Biarlah, tidak ada uang, tidak lah. Tapi kalau kerja kali paritnya biarlah, tidak. Itu sombongnya dia, Pak. Walaupun dia sudah miskin sekarang, dia masih merasa bahwa ya dia tak pantas untuk merendahkan dirinya. Kesombongan. Walaupun dia itu sudah ditegur oleh Allah lewat keadaannya, kesulitan, penyakit, tapi kesombongan itu tidak juga hilang. Itu payah penyakit sombong. Itu dosa yang tertua itu, Pak. Dosa pertama sekali yang dilakukan makhluk kepada Allah itu adalah dosa sombong. Itulah pelakunya iblis. Hati-hati kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apa itu sombong? Sombong itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Batarul haqq,
menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang lain. Itu sombong namanya. Menolak kebenaran. Tidak mau sujud kepada Allah, itu adalah sombong. Kita sujud sehari semalam itu 34 kali, Pak. 34 kali sehari semalam. Itu iblis saja cuman sekali meninggalkan sujud kepada Adam, diusir oleh Allah daripada surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari surgaku, kau terkutuk sampai hari kiamat. Hanya sekali meninggalkan sujud. Kita 34 kali tak mau sujud kepada Allah. Sombong itu, Pak. Tak mau merendahkan jidatnya ini, ya, sejajar dengan telapak kakinya, itu sombong. Orang yang tak mau merendah di hadapan Allah itu kesombongan. Ya. Kemudian merendahkan orang lain, menganggap orang lain ini remeh, merendahkan orang karena ilmu, merendahkan orang karena harta, merendahkan orang karena pangkat. Selagi pangkat berderet di bahu ni, Pak, orang ni remeh aja, Pak. Ingat bapak dan ibu, tak selamanya pangkat ini di sini, Pak. Ada masa pensiunan, kita akan bergaul bersama masyarakat umum. Ada masanya nanti, ya, rezeki ini akan hilang, nikmat itu akan berkurang. Maka tak ada yang patut kita sombongkan. Dan titik nadirnya nanti adalah kita semuanya akan kembali ke hadapan Allah dalam keadaan yang sama. Anak ayam turun 10, mati ciek tinggal 9. Bacarai nyau dari tubuh, tangan balipek di atas badan, Pak. Anak ayam turun 9, mati ciek tinggal 8. Balipek tangan di atas badan, orang mencabiak kain kapan. Anak ayam turun 8, mati ciek tinggal 7. Orang mencabiak kain kapan, tandonyo badan ke masuk kubur. Tidak ada Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Semua kita akan mengalami hal yang sama. Pulang menghadap Allah membawa kain yang sama. Hanya satu yang bedanya kita amal nanti, Bapak Ibu. Allah tidak bertanya nanti di dalam kubur, apa pangkat terakhir, Pak? Apa golongan terakhir, Pak? Berapa kekayaan Bapak di dunia dulu, Pak? Berapa omset Bapak? Tak ditanya. Pertanyaan soal sama. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti pertanyaan kubur itu sama. Ma rabbuka. Itu yang menjawab bukan lagi lidah yang sering berbohong, tapi yang menjawab nanti adalah tangan, kaki, ya, tangan bicara, kaki jadi saksi, Pak. Apa yang kita sombongkan? Berapa buah mobil yang kita miliki di rumah? Toh kenyataannya kalau kita meninggal, ambulan masjid juga yang akan mengantarkan awak, Pak. Berapa lembar pakaian kita yang ada di rumah yang mewah-mewah, berapa pasang, berapa setel, toh kenyataannya juga kain kapan yang membungkus jasad kita, dan itu pun orang lain yang membelikan, bukan kapan yang kita beli. Kapan yang kita beli juga dipakai oleh orang lain. Berapa mewahnya rumah kita hari ini, berapa ukurannya, bagaimana fasilitasnya, toh kenyataannya kita juga akan dibaringkan di liang lahat yang ukurannya pas dengan badan kita, dimiringkan menghadap ke kiblat, kemudian disentuhkan pipi ini ke tanah, hidung kita ke tanah. Di saat itu kedua tangan kita terlipat. Apa yang akan kita sombongkan, Bapak Ibu? Tak ada yang patut kita sombongkan. Apabila kita mati, maka jasad akan kembali ke tanah, ruh akan kembali kepada Allah, dan tubuh kita ini akan dimakan cacing tanah semuanya, Bapak Ibu. Kita akan disantap cacing tanah. Nah, ini adalah pintu masuknya iblis, adalah kesombongan.
Maka itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa benteng kita ini Bapak Ibu? Dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Jangan tinggalkan 3 benteng, Pak. Pertama adalah masjid. Ini benteng kita nih. Benteng pertahanan. Masjid. Yang kedua, qiraatul Quran. Perbanyak baca Quran. Yang ketiga, perbanyak zikir kepada Allah. Ini 3 benteng. Kalau seorang muslim sudah meninggalkan 3 ini Bapak Ibu, maka dia akan lemah dari tipu daya daripada iblis laknatullah alaih. Nah, inilah masjid, benteng kita di sini. Duduk sama-sama orang soleh. Di dunia kita seperti ini Bapak Ibu. Semoga nanti di surga kita juga akan bertetangga. Bertetangga nanti. Kita akan bersama sampai ke surga. Walaupun kadang kita ada permasalahan di dunia ini. Jadi satu hari Nabi tersenyum Pak. Sampai nampak gigi geraham beliau. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya baru saja didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menceritakan kepadaku, nanti di akhirat ada 2 orang yang bersimpuh di hadapan Allah sambil menakurkan kepala. Yang satu ini menuntut kawannya yang satu di hadapannya. Ya Allah, dulu saya sering dizoliminya waktu di dunia. Aib saya dibukanya. Kemudian saya sering dicacinya, saya sering digibahnya. Hari ini saya menuntut kepada engkau ya Allah, tolong pindahkan amalannya kepadaku. Maka Allah tengoklah amalan dia ini, ternyata tak ada amalnya Pak. Solatnya tak ada, baca Quran tak ada, amalnya tak ada. Kata Allah, tak ada amalannya yang akan dipindahkan. Apa yang nak dipindahkan? Kata dia ini, kalau begitu ya Allah, saya minta kepada engkau, tolong pikulkan dosa saya kepadanya. Ketika itu apa kata Allah? Coba angkat kepalamu. Diangkat kepalanya. Dia melihat ada sebuah istana yang besar. Sebuah istana yang begitu mewah. Penuh dengan zamrud, penuh dengan emas. Berlian, begitu indahnya istana. Dia bertanya, punya siapakah itu ya Allah? Apakah punya nabi? Apakah punya wali? Apakah punya hamba-hamba ulama? Kata Allah, siapapun bisa memilikinya, termasuk engkau. Dengan apa saya bisa memilikinya? Dengan amalmu. Apa amalan saya? Tidak punya amal sebanyak itu ya Allah untuk membeli surga dan istanamu. Apa kata Allah? Bisakah kau memaafkan saudaramu ini? Kalau engkau maafkan saudara yang ada di hadapanmu ini, maka istana itu akan menjadi milikmu. Saat itu dia memaafkan, ya Allah saya maafkan saudara saya ini ya Allah. Ketika dia sudah maafkan saudaranya, maka dia sudah memiliki istana ini. Saat itu apa kata Allah? Bimbinglah tangan saudaramu sampai ke surga. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bersaudara seperti ini di dunia karena Allah, ternyata ini bisa menjadi asbab kita bisa bersama ke dalam surga. Itu riwayat satu. Riwayat yang lain Bapak Ibu, ada seorang muslim masuk ke dalam surga, tiba dalam surga dia tak melihat saudaranya di dunia. Manalah Pak Ketua awaknya? Kok tak nampak? Ada ustaz yang sering ngisi di masjid, kok tak nampak dalam surga? Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana si Fulan, mana si Fulan, mana si Fulan? Kami sama-sama di Masjid Ar-Rahman biasanya di dunia dulu. Beliau ketua kami, beliau ustaz kami, beliau itu Pak RT kami. Mana dia? Dikabarkan oleh malaikat, dia mampir ke neraka. Ada ngurus surat keterangan, surat perjalanan dinas sebentar.
mampir ke neraka. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, dengan ridha dan syafaat-Mu ya Allah, tolong ya masukkan saudara saya itu ke dalam surga. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menyuruh malaikat untuk menjemput sahabatnya karena Allah SWT. Tapi kapan itu terjadi? Tidak tahu kita Pak, entah sudah berapa ribu tahun dia di dalam surga, baru itu terjadi, tidak tahu kita. Yang penting dia bisa masuk surga karena syafaat daripada penduduk surga. Salah satunya orang yang selalu bersahabat di dunia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang datang nih nanti saling bertanya dalam surga. Makanya acok di tibo Pak. Kalau ada wirid datang, kalau ada jemaah datang. Jadi kalau tidak nampak Bapak besok lagi ditanyanya dek di yang lain. Mana Bu Eti nana cok duduk di tiang tu, kau tidak nampak dalam sarugo. Mana Bu Emi, mana Bu Nur, kau tidak nampak. Tapi kalau di dunia ini Bapak Ibu memang tidak nampak-nampak, tidak ada orang ke bertanya besok. Mana Bu Nur? Memang Bu Nur tu lah lama tidak nampak tu. Maka datang dia Pak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita tetap bersama seperti ini sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin waktu sudah bisa ya, ada 11 menit lagi. Ya Bapak Ibu yang belum berwudu silahkan berwudu. Ya, jangan tinggalkan masjid dulu sebelum kita solat 2 rakaat. Siapa yang solat subuh ke masjid, kemudian dia duduk, summa qa'ada, kemudian dia duduk, fazakarallah, sambil berzikir kepada Allah, baik itu berzikir baca Quran, berzikir kalimah thayyibah atau mendengarkan ceramah seperti ini. Niatkan i'tikaf juga ya, hatta tatlu asam, sampai nanti terbit matahari. Terbit matahari itu namanya adalah syuruk. Syuruk. Kemudian dia solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. 2 rakaat ini solat apa namanya? Ada 2 pendapat ulama. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Muraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Ada yang mengatakan solat itu adalah solat syuruk, solat tasyrik, atau ada juga mengatakan solat duha. Terserah Bapak Ibu lah. Ya, mau solat awal duha sudah bisa, tapi lebihkan dari waktu terbitnya. Karena waktu terbit itu tidak boleh melaksanakan solat sunat di situ. Naikkan dia sedikit lagi. Setelah terbitnya sudah sempurna betul-betul terbit, baru kita solat sunat. Solat sunat apa Ustaz? Yang tadi dia, atau apakah solat sunat suruk atau tasyrik, atau solat sunat duha. Itu kedua-duanya dibenarkan oleh Imam An-Nawawi. Maka dari itu Bapak Ibu, sayang kalau kita tinggalkan ini. Terus setelah dia solat 2 rakaat, apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan pahala bagaikan haji dan umroh. Tamatan. Itu sempurna Pak. Tidak ada sempengnya. Tahu Bapak Ibu sempeng? Kalau roti bulat itu ada giginya seketik. Itulah tekong namanya itu Pak, lah sempeng itu. Ya. Aku tidak sempurna Pak. Sempurna bagaikan pahala haji dan umroh. Awak naik haji belum tentu dapat pahala. Karena setiap jalan itu banyak yang akan merusak pahala awak. Belum lagi riak. Sebelum berangkat haji, hati-hati Pak. Biaya haji 30 juta, biaya pelepasannya 45 juta. Pujian kiri kanan, riak. Umroh, riak. Ini kita di masjid aja. Tidak berangkat ke Mekah, tidak naik pesawat, bisa mendapatkan pahala seperti umroh. Inilah rajin ke masjid Bapak Ibu. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.